Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Shalom bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi presentasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Evelyn Kristi Simanulang, ada Inal Gusredi Damanik, Jandes Togatorop, dan Sudarli. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan latar belakang. Pasti yang melatar belakangi kita membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Yang pertama adalah proklamasi memiliki perjalanan dan sejarah yang sangat panjang. Benar ya teman-teman, proklamasi itu adalah momen yang sangat bersejarah dan momen yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Karena dengan proklamasi tersebut dikumandangkan, maka Indonesia secara sah menyandang status sebagai negara yang merdeka, diakui oleh bangsa-bangsa lain dan dikumandangkan di hadapan publik. Seperti itu. Dan dengan proklamasi kemerdekaan itu juga Indonesia sudah bebas dari penjajahan dari bangsa-bangsa lain, seperti itu. Yang kedua adalah warga negara Indonesia selayaknya sudah tahu sejarah Republik Indonesia. Benar ya teman-teman, sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu latar belakang dan sejarah negara Republik Indonesia ini. Karena dengan kita mengetahui semua rangkaian sejarah dan perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan pada zaman dahulu, kita dapat menghargai jasa-jasa mereka dan kita bisa memulai komitmen dan melakukan tindakan-tindakan yang konkret untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai wujud nyata. Kita juga menghargai perjuangan mereka. Yang ketiga adalah proklamasi merupakan hasil kerja keras murni perjuangan bangsa Indonesia. Benar ya teman-teman, kalau proklamasi itu bukanlah pemberian atau belas kasihan dari bangsa-bangsa lain, melainkan hasil kerja keras perjuangan yang sangat rumit yang dialami oleh proklamator dan tokoh-tokoh pahlawan kita pada zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang keempat adalah kemerdekaan adalah awal bukan akhir. Ya benar teman-teman, memang kemerdekaan itu pada saat proklamasi kemerdekaan itu adalah puncak, di mana puncak perjuangan para pejuang-pejuang di masa lalu. Namun itu juga merupakan suatu awal bagi kita untuk memulai pola kehidupan yang baru. Pola kehidupan yang seperti apa? Pola kehidupan yang mempertahankan dan mencerminkan kehidupan sebagai warga negara yang baik. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan dari kita mempelajari proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sendiri adalah pertama untuk mengetahui informasi tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu memaparkan informasi tentang kronologi proklamasi dan tokoh-tokoh serta perannya dalam memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga itu menginformasikan tentang tujuan dan makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang keempat, mengetahui peran kita sebagai warga negara dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang kelima itu memahami providensi Allah dalam kemerdekaan Indonesia. Dilansir dari Tribun News, proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclaimer, yang artinya bahwa proklamasi adalah pengumuman pemberitahuan yang diberitakan secara resmi dan diakui di hadapan publik. Nah, sedangkan menurut KBBI, proklamasi adalah pemberitaan resmi kepada seluruh rakyat atau sebuah pemakluman dan pengumuman. Nah,
Jadi dapat kita simpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah pengumuman kepada seluruh pihak terkait bahwa Indonesia sudah ada dan telah menjadi negara yang berdaulat, merdeka, terbebas dari jajahan bangsa asing. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita bakal membahas latar belakang terjadinya kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia ini. Yang pertama itu di tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh negara Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk menurunkan semangat para tentara Jepang. Tidak berselang beberapa hari kemudian, di tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom kembali oleh Amerika Serikat. Nah, ini bertujuan untuk agar Jepang segera menyerah kepada sekutu. Nah, kemudian di tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyatakan bahwa mereka menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutu. Nah, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh negara Indonesia. Bapak Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat berangkat menemui perwakilan Jepang di Dalat, Vietnam. Mereka berdiskusi mengenai kemerdekaan Indonesia. Diskusi mereka mengatakan bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun setelah golongan muda mendengar kekalahan Jepang kepada sekutu, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, para golongan tua tidak ingin terburu-buru untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka takut adanya perpecah belahan atau adanya tumpah darah di saat proklamasi kemerdekaan Indonesia nanti. Mereka tidak ingin terburu-buru. Oleh sebab itu, di tanggal 16 Agustus, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta mempersiapkan pertemuan PPKI untuk membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun di tanggal itu, rapat itu tidak terjadi karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak kunjung datang di rapat tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa di saat itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terprovokasi oleh pihak Jepang dan mereka bisa fokus untuk merumuskan proklamasi. Nah, itu terjadi di tanggal 16 Agustus. Sehari kemudian di tanggal 17 Agustus baru Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Itu sedikit rentetan peristiwa yang menjadi latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang. Seperti yang dikatakan saya jelaskan tadi bahwa Jepang mengatakan bahwa ingin sesegera mungkin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi golongan muda beranggapan bahwa itu adalah tipu muslihat dari Jepang. Jepang ingin memberikan hadiah kemerdekaan ini di tanggal 24 Agustus. Sedangkan golongan muda tidak bersedia akan hal itu. Tetapi golongan muda memaksa agar sedini mungkin diproklamasikan kemerdekaannya. Dan kemerdekaan Indonesia proklamasinya bisa terjadi di tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukanlah hadiah dari Jepang. Karena kita telah memproklamasikan kemerdekaan sebelum tanggal 24 Agustus 1945 yang dijanjikan oleh Jepang. Kemerdekaan ini adalah hasil dari kerja keras perjuangan para pahlawan Indonesia yang sudah sejak lama menginginkan kemerdekaan ini atau sudah sejak lama berjuang demi kemerdekaan ini. Menurut Yuniari, ada 7 tokoh yang memiliki peranan penting dalam proklamasi. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Dia adalah presiden pertama Indonesia yang menandatangani teks proklamasi sekaligus membacakannya. Yang kedua adalah Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia yang ikut menandatangani teks proklamasi. Nah, yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Ini merupakan tokoh golongan tua dan menteri luar negeri pertama Indonesia pada saat itu. Yang keempat adalah Laksamana Tadashi Maeda. Nah,
ini adalah orang Jepang yang bersimpati terhadap bangsa Indonesia dan ikut membantu dalam mempersiapkan teks proklamasi. Yang kelima adalah Sukarni Kartodiwirjo. Nah, dia adalah tokoh pemuda yang gigih melawan penjajah. Sedangkan yang keenam adalah Fatmawati. Fatmawati adalah tokoh yang menjahit bendera pusaka merah putih dan dikibarkan pada saat proklamasi. Nah, yang ketujuh ini adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah seorang tokoh pemuda yang mengetik naskah proklamasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan makna proklamasi. Yang pertama, tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuannya yang pertama yaitu agar Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan yang telah dilakukan oleh bangsa lain kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk mendatangkan kehidupan yang berdaulat, merdeka, dan hidup di dalam prinsip yang sudah ditetapkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Prinsipnya itu sendiri yaitu kedaulatan, hak dan kewajiban negara, dan kemudian hak untuk menjalankan sendiri pemerintahannya. Dan tujuan ketiga yaitu untuk menetapkan ideologinya sendiri dalam menjalankan pemerintahan di negara Indonesia. Kita tahu bahwa ideologi Indonesia yaitu ideologi Pancasila sekaligus sebagai dasar negara Indonesia dan juga negara yang bersifat demokratis, yaitu negara yang mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan bersama secara nasional. Selanjutnya, kita beralih kepada makna proklamasi kemerdekaan. Nah, yang pertama, kita harus sadar bahwa proklamasi ini bukan sekadar pengakuan atau deklarasi kemerdekaan atau kebebasan dari penjajahan. Yang kedua, proklamasi ini telah membawa perubahan nasib bagi bangsa Indonesia. Tentu saja, di situ sangat jelas perubahannya di mana dari penjajahan dan penindasan dan kini Indonesia sudah merdeka dan sudah mengalami kemajuan. Yang ketiga, proklamasi ini memberikan relevansi dan membuat setiap warga negara Indonesia dapat memaknai arti dan semangat perjuangan dan patriotisme sebagaimana yang ditunjukkan oleh para pahlawan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Indonesia telah diakui merdeka dalam dunia internasional secara de facto dan secara de jure. Secara de facto artinya Indonesia sudah diakui merdeka dan berdasarkan fakta nyata. Selanjutnya, secara de jure, Indonesia sudah diakui merdeka di hadapan hukum. Tentu kemerdekaan ini telah mengangkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Nah, selanjutnya, Indonesia telah terlepas dari penderitaan yang diakibatkan oleh penjajahan dan penindasan bangsa lain. Demokrasi ini dapat kita maknai sebagai loncatan dan tantangan baru untuk mengejar kemajuan pembangunan guna mencapai kesejahteraan. Tentu saja jika kita dalam kondisi terjajah, sedang dijajah, itu artinya kita tidak bisa memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan di negara kita sendiri karena kita sedang dikuasai oleh negara lain. Nah, untuk itulah pentingnya kemerdekaan dan proklamasi kemerdekaan ini. Nah, selanjutnya proklamasi ini dapat kita maknai sebagai puncak dan awal perjuangan bangsa Indonesia. Puncak perjuangan artinya puncak perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu dan para pahlawan kita untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Yang kedua, menjadi awal untuk memperbaiki masa depan. Untuk Indonesia dapat memiliki masa depan yang lebih cerah. Artinya, ini dapat menjadi loncatan untuk mengadakan pembangunan dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, proklamasi ini juga dapat kita maknai agar kita dapat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Nah, teman-teman, dua poin utama dari cita-cita tersebut yang paling penting menurut kami yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia agar di dunia ini tidak terjadi lagi penindasan atau penjajahan oleh bangsa lain. Selanjutnya kita masuk di wawasan Kristen Alkitabiah. Bagaimana perspektif Kristen melihat masa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini?
kita tahu, kita menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak bisa lepas dari kedaulatan Allah. Indonesia tidak bisa merdeka jikalau tidak seizin Allah. Oleh sebab itu, kami mengangkat suatu ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dari ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai warga negara atau negara yang sudah merdeka, kita selayaknya tidak menggunakan kemerdekaan kita ini untuk melakukan hal-hal kejahatan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ada baiknya atau sebaiknya kita menggunakan kemerdekaan kita ini sebagai hamba Allah. Kita menggunakan kemerdekaan ini sebagai anak-anak Allah yang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Karena kita sangat menyadari bahwa kemerdekaan ini tidak lepas dari izin Allah di dalam kedaulatannya. Kemudian kita masuk pada tahap kesimpulan. Apa yang dapat saya dan teman-teman simpulkan melihat sejarah di masa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Nah, yang dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dapat kita raih dengan penuh perjuangan dan usaha keras dari para pahlawan nasional Indonesia. Nah, oleh sebab itu, perjuangan ini harus kita maknai dan kita hargai sebagai warga negara saat ini dengan mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Bahkan kita dapat memajukan bangsa Indonesia ini. Inilah yang dapat kita lakukan sebagai wujud memaknai dan menghargai kemerdekaan tersebut. Nah, kemudian bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas dari izin Allah. Oleh sebab itu kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kemerdekaan yang telah kita miliki ini. Seperti WKA yang telah kami angkat bahwa kita merdeka bukan untuk melakukan hal-hal kejahatan, tetapi kita merdeka layaklah kita sebagai hamba Allah. Demikian yang dapat kelompok kami simpulkan. Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moog dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama-sama Amerika, Inggris, dan Australia telah menyerang bangsa Indonesia, membakar kampung-kampung Indonesia, mematikan orang-orang Indonesia, menjandakan perempuan-perempuan Indonesia, memiatukan dan menyatimkan anak-anak Indonesia? Tuan-tuan pun telah mengetahui pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Dan berikut ini daftar pustaka yang kami ambil untuk menunjang, mendukung presentasi kami saat ini. Baiklah teman-teman, dari penjelasan kami ini tentunya kita sudah mendapat banyak hal ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke games time. Oke, sebelum memulai games ini,
terdapat beberapa rules and procedures. Di antaranya, yang pertama itu silakan membuka web quizzes.com. Yang kedua itu masukkan kode yang akan diberikan oleh tim kelompok 6. Yang ketiga itu kami memberitahukan bahwa soal yang ada di quizzes ini terdapat 5 butir soal. Dan yang keempat itu, waktu mengerjakan soal itu totalnya sebanyak 3 menit. Dan yang kelima itu, silahkan mengerjakan kuis sesuai dengan apa yang Anda dapatkan dari presentasi kami. Jadi tidak ada open book dan tidak ada browsing. Dan terakhir, selamat mengerjakan. Semangat!